Yes. Yes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Pengki Irawan, STP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Lingkungan dan Rekayasa Hidrologi yang telah membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan proyek ini dengan tuntas. Di sini kami dari kelompok RLA1 akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat selama kurang lebih 5 bulan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfia Sania Esian, di sini sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Di sini saya berserta teman-teman saya, yaitu ada Torik Sarasen Al-Ghifari dengan NPM 270111081, ada Didah Nur Azizah dengan NPM 217011006, ada Ade Siska Agustina dengan NPM 217011020, dan yang terakhir ada Farisya Aulia Zahra dengan NPM 217011034. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan kepada Didah Nur Azizah untuk memulai pembahasan kali ini. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan untuk giliran saya mempresentasikan di bagian pendahuluan. Oke, seperti yang kita ketahui, kurangnya informasi untuk melengkapi data-data penelitian seperti jenis saluran yang ada di Perum Baitul Marhamah 3 ini, dan juga mengenai sampah yang mengharuskan kelompok kami untuk melakukan pengambilan data secara langsung ke lapangan. Nah, untuk melengkapi data ini dilakukan survei ke saluran yang melewati Perum atau Perumahan Baitul Marhamah 3 pada tanggal 27 Februari tahun 2023. Sebelumnya kami menemui Bapak RW. Di sana kami meminta perizinan dan selanjutnya kami langsung kepada saluran yang berada di bagian depan Perum Baitul Marhamah 3. Kami juga mendapati kondisi saluran tersebut dipenuhi oleh sampah. Selain dipenuhi dengan sampah juga, kondisi saluran itu mulai tercemar oleh limbah cair domestik seperti deterjen, sisa cucian, dan juga air sabun dan air tinja. Oke, untuk memulainya penelitian kali ini, kami memulai dengan cara berkomunikasi dengan aparat setempat, yang dimana kami berkomunikasi dengan RW di Perum Baitul Marhamah 3. Nah, di sini juga komunikasi itu merupakan salah satu hal yang penting supaya tidak terjadi miscommunication dengan warga sekitar yang berada di daerah tersebut yang akan dilakukan penelitian oleh kelompok kami. Data-data yang kami dapat dari Bapak RW adalah yaitu yang pertama mengetahui jenis saluran yang melewati Perum Baitul Marhamah 3, yaitu adalah jenis saluran drainase. Yang kedua, sampah yang berada di saluran tersebut merupakan sampah kiriman dari luar Perum Baitul Marhamah 3. Yang ketiga, sampah kiriman tersebut menjadi keresahan warga Perum Baitul Marhamah 3. Yang keempat, masih ada juga warga di sekitaran yang sedikitnya membuang sampah kepada saluran tersebut. Yang keempat, kami meminta bantuan warga sekitar untuk melancarkan pembuatan proyek kali ini, yaitu membuat trash trap. Oke, tahapan yang kedua yaitu kita melihat kondisi saluran yang melewati Perum Baitul Marhamah 3. Oke, bisa next. Seperti yang ada di slide ya, kondisi saluran yang melewati Perum Baitul Marhamah 3 itu terjadinya penumpukan sampah di beberapa bagian saluran seperti yang ada di gambar. Kondisi tersebut menjadikan saluran itu jadi si alirannya itu tersumbat. Oke, bisa next. Oke, tahapan yang ketiga kita melakukan tracking dari hulu saluran yang melalui Perum Baitul Marhamah 3 dengan
cara secara langsung dan secara tidak langsung. Untuk secara tidak langsung kita menggunakan aplikasi Google Earth. Untuk secara langsungnya kita melakukan tracking secara langsung. Ini bisa dilihat di slide. Oke, next. Ini ada beberapa dokumentasi kita melakukan tracking dari hulu sampai ke Perum Baitul Marhamah 3. Ini merupakan saluran-saluran yang dilewati dari hulu sampai Perum Baitul Marhamah 3. Oke, next. Bisa di next. Oke, saya serahkan kepada Ade Siska. Baik, mengenai pembahasan selanjutnya yaitu pengukuran luas, di mana pengukuran luas ini dilakukan di daerah drainase yang melewati perumahan Baitul Marhamah 3. Nah, pengukuran luas ini dilakukan secara manual, yaitu dengan menggunakan meteran biasa. Oke, next. Nah, kemudian untuk memudahkan analisa, kita melakukan uji sampel sampah, yaitu dengan mengambil sampel sampah yang ada di saluran. Di mana pengambilan sampah tersebut dilakukan secara langsung dengan mengambilnya ke dalam saluran. Setelah itu sampah dikeringkan dan kemudian diukur, di mana pengukuran ini dilakukan pada area ataupun lebar terkecil dari sampah itu. Nah, kemudian dari hasil pengukuran tadi didapatkanlah tabel berikut, di mana jumlah sampel yang didapatkan adalah sebanyak 20 buah dengan ukuran yang bermacam-macam, di mana ukuran ini diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar dilihat pada tabel yang ketiga. Nah, ini didapatkan dengan ukuran terkecilnya itu sebesar 0,8 cm dan ukuran terbesarnya sebesar 15,5 cm. Kemudian kita melakukan klasifikasi ukuran tersebut dengan mengklasifikasikannya ke dalam 3 kelas, yaitu dengan ukuran 0,5 sampai 4,9 cm, di mana didapatkan jumlah sampel sebanyak 7 buah. Kemudian ada kelas 5 sampai 9,9 cm dengan data ataupun sampel yang didapatkan sebanyak 7 sampel. Kemudian ada sampah yang berukuran lebih dari 10 cm, yaitu didapatkan total sampelnya sebanyak 6 buah. Kemudian kita melakukan pemodelan trash trap yang akan ditempatkan di saluran drainase perumahan Baitul Marhamah 3. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut, pemodelan dilakukan dengan menggunakan software AutoCAD, di mana pada gambar yang paling atas itu menunjukkan trash trap A, di mana trash trap A sendiri mempunyai mesh sebesar 10 cm. Kemudian pada gambar kedua yaitu trash trap B dengan ukuran mesh sebesar 5 cm. Kemudian untuk trash trap ketiga yaitu trash trap C memiliki ukuran mesh sebesar 0,5 cm, di mana ukuran tersebut didapatkan dari hasil analisa ukuran sampah yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, next. Oke, next, Cak. Slide-nya. Nah, mungkin dilihat
bahwa trash trap ini memiliki lebar sebesar 285 cm dan tinggi selebar 70 cm, di mana dari ukuran didapat lebar saluran sendiri yaitu sebesar 290 sampai 300 cm. Oke, bisa lanjut slide. Baik, mohon maaf sebelumnya ada gangguan koneksi. Oke, dilanjutkan. Tadi membahas mengenai pemodelan trash trap sendiri dengan menggunakan software AutoCAD. Nah, selanjutnya setelah dimodelkan dengan AutoCAD, trash trap sendiri dimodelkan menggunakan SketchUp, di mana pada gambar sebelah kiri yaitu menunjukkan trash trap sebelum dimasukkan ke dalam saluran, dan pada gambar sebelah kanan menunjukkan trash trap yang sudah dimasukkan ke dalam saluran dengan jarak antar trash trap yaitu sebesar 3 meter. Oke, next. Nah, mungkin ini adalah video di mana pemodelan trash trap dari SketchUp dibuat animasi. Oke, next. Nah, setelah dilakukan pemasangan pada trash trap, kita melakukan perhitungan debit pada saluran drainase PBM3. Oke, next. Nah, perhitungan debit ini diawali dengan memasang ataupun merakit terlebih dahulu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan, yaitu current meter. Kemudian kami melakukan pengukuran untuk mencari kedalaman air yang akan dilakukan pengukuran kecepatannya. Oke, next. Nah, berikut adalah hasil dari pengukuran berupa gambar kerja dari penampang saluran drainase PBM3. Oke, next. Nah, dari pengukuran tersebut, kami melakukan pengukurannya di
4 titik, yaitu titik pertama berada di depan trace trap, titik kedua yaitu berada di antara trace trap A dan trace trap B. Kemudian titik ketiga berada di antara trace trap B dan trace trap C. Kemudian titik keempat berada di belakang trace trap C. Nah, ukuran ini pada tabel ini ditampilkan ukuran dari bagian-bagian penopang saluran drainase PBM 3. Oke, next. Nah, setelah mendapatkan ukuran dari bagian-bagian penampang saluran, kami melakukan pengukuran kecepatan arus dengan menggunakan alat current meter, di mana kecepatan ini dilakukan pada 3 kondisi, yaitu di mana kecepatan rata-rata arus aliran dilakukan tanpa adanya trace trap, di mana kecepatannya pada titik pertama, kedua, dan ketiga memiliki kecepatan arus yang sama, yaitu sebesar 0,3 meter per second. Kemudian ada kecepatan rata-rata arus aliran dengan adanya trace trap yang dipasang di antara saluran, yaitu pada titik 1, 2, 3, dan 4 memiliki kecepatan yang sama. Bahkan kecepatan ini tidak berubah dari pemasangan dari arus kecepatan tanpa trace trap dan dengan trace trap. Kemudian kecepatan selanjutnya dilakukan pada kondisi trace trap yang terisi dengan sampah, di mana kecepatan arus rata-rata berubah, yaitu pada titik kedua, ketiga, dan keempat, yang berubah ataupun meningkat menjadi 0,4 meter per second. Oke, next. Nah, kemudian ada perhitungan debit, yaitu dilakukan pada kondisi yang sama, yaitu saluran tanpa trace trap, saluran dengan trace trap, dan saluran dengan trace trap yang berisi sampah, di mana dari data kecepatan yang didapat dihitung debit dengan menggunakan metode min section, dan didapatkan bahwa debit pada saluran tanpa trace trap dan dengan menggunakan trace trap yaitu memiliki debit yang sama, namun pada trace trap yang terisi sampah memiliki debit yang berbeda pada titik 2, titik 3, dan titik 4 karena adanya sampah yang menghalangi saluran. Oke, next. Untuk menambah pengetahuan, kami juga melakukan analisis limbah yang dihasilkan oleh masyarakat PBM 3, yaitu di mana limbah sendiri dihitung dengan beberapa step terlebih dahulu, yaitu yang pertama dengan menentukan kuantitas air bersih yang digunakan oleh masyarakat PBM 3, di mana kuantitas air bersih ini didapatkan bahwa dengan jumlah masyarakatnya sebanyak 260 orang, maka air bersih yang dibutuhkan yaitu sebanyak 67.600 liter per hari, dengan kebutuhan tiap orang yaitu sebanyak 144 liter per hari. Oke, next. Kemudian kita melakukan pengukuran debit limbah domestik yang dihasilkan oleh masyarakat PBM 3, yaitu didapat dari 80% dari nilai kebutuhan air bersih dan didapatkan nilai sebanyak 54.080 liter per hari. Kemudian kita juga menghitung debit limbah, yaitu debit limbah grey water yang dihasilkan oleh masyarakat PBM 3, yaitu dengan mendapatkan nilai dari mengalihkan debit limbah dengan nilai sebanyak 75%, yaitu didapatkan hasil 40.560 liter per hari. Oke, next. Pembahasan selanjutnya diserahkan kepada Bang Torik. Nah, oke. Bisa dilihat di sini, ini adalah proses pembuatan trace trap ya. Oke, next. Nah, ini buat proses pemasangan trace trap bisa dilihat. Oke, next.
Nah, di sini udah mulai pengambilan sampel dan sterilisasi sungai. Mungkin bisa dilihat seperti di gambar. Oke, next. Boleh di next. Halo, boleh di next. Nah, mungkin di sini ada pengambilan sampel sampah ya, seperti di dalam foto. Baik, saya lanjutkan kembali ya mengenai analisa sampah yang sudah didapatkan dengan melakukan pemasangan trash trap. Nah, dari hasil yang didapatkan, yaitu pengambilan selama 7 hari berturut-turut, didapatkan sampah sebanyak seperti yang pada gambar. Oke, next. Nah, pada tes pertama, kami membagi klasifikasi sampah menjadi 2 jenis, yaitu ada organik dan anorganik, di mana pada sampah organik ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada sampah kayu dan ranting, kemudian ada sampah sayuran dan buah-buahan. Lalu ada sampah anorganik, di mana sampah anorganik ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada sampah aluminium, sampah botol plastik, sampah kantong plastik, dan sampah styrofoam. Di mana pada tes pertama jumlah keseluruhan sampah yang didapat yaitu sebanyak 36,495 kilo. Oke, next. Nah, ini pada trash trap B, di mana dengan klasifikasi dan jenis sampah yang sama, didapatkan berat sebesar 14,985 kg. Oke, next. Nah, untuk trash trap C mengalami penurunan berat lagi, yaitu sebesar 4,86 kg. Oke, next. Nah, dari data yang didapatkan, kita melakukan hasil sampah dari keseluruhan trash trap, yaitu didapatkan sebanyak 56,34 kg. Oke, next. Kemudian ini adalah grafik dari sampah yang dihasilkan oleh trash trap A. Oke, next. Kemudian ini grafik yang dihasilkan oleh trash trap B. Dan ini grafik yang dihasilkan oleh trash trap C. Dapat dilihat bahwa dari trash trap A, trash trap B, dan trash trap C mengalami penurunan nilai, yaitu dikarenakan bobot sampah yang mengecil sehingga berat sampah pun ikut mengecil. Oke, next. Kemudian ini berat sampah per hari dari ketiga trash trap, di mana berat terbesar dihasilkan oleh trash trap pertama. Oke, next. Nah, kemudian hasil analisa dibentuk ke dalam bobot dalam
persentase, yaitu didapatkan bahwa sampah organik sampah organik yang dihasilkan yaitu sebesar 65%, di mana sampah organik ini lebih besar daripada sampah anorganik yang hanya berkisar 34,6%. Oke, next. Nah, dari hasil analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan pemasangan thirst trap ini debit aliran sungai ataupun kecepatan aliran sungai tidak terganggu. Namun, apabila thirst trap-nya terpenuhi dengan sampah, maka kecepatan alirannya terganggu sehingga debit aliran pun berubah. Kemudian dari hasil analisa ini didapatkan juga bahwa efektivitas dari thirst trap ini bekerja dengan baik. Thirst trap ini mampu menyaring sampah yang berada di sungai dengan sangat baik, yaitu dari hasil analisa ini dapat bahwa keseluruhan sampah didapatkan nilai sampah lebih besar di sampah organik dengan persentase 60% lebih, sedangkan untuk sampah anorganik mendapatkan persentase sebanyak 30% lebih. Oke, next. Mungkin terima kasih ya kepada Ade Siska Agustina yang telah menyampaikan pembahasan terakhir dari hasil proyek yang telah kami buat. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.